Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngesentul lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau nge-review villa yang hawanya tuh kayak Bali banget Bobers, tapi lokasinya masih ada di Sentul. Ini deket banget dari rumah Bocan, cuma 30 menit. Dan buat Bobers yang dari Jakarta, ini tuh pilihan villa yang tetap dapat hawa liburannya tapi nggak perlu kena macet puncak karena lokasinya di Sentul. Jadi kalau dari Jakarta nanti Bobers tinggal keluar tol Sentul Selatan ya kalau nggak salah. Bocan dari Bogor sih Bobers, jadi muter gitu. Nah ini benar, kita keluar Sentul Selatan, tapi kalau ini posisinya dari tol Bogor ya. Nah kita udah sampai nih Bobers. Jadi di perumahan Sentul City ini emang nggak cuma komplek buat rumah tinggal doang, tapi banyak juga villa-villa yang disewain, termasuk villa yang kita mau datengin. Kita mau nginep di tempat yang namanya Villa Senja. Nah kalau untuk kawasan Sentulnya mungkin Bobor sudah cukup familiar ya. Di sini tuh ada rumah sakit, ada mall, terus ada beberapa restoran yang pemandangannya juga cakep-cakep, tapi itu agak perlu naik lagi. Nah kalau ini lokasi villanya itu masih di bawah Bobor, tepatnya masih di area perumahan Sentul City. Ini deket banget dari pintu masuk Sentul City-nya. Nah kita belokan pertama tuh langsung muter balik, terus di sini tempatnya, kompleknya maksudnya. Untuk villanya sendiri juga udah ada di peta digital, jadi nanti Bobor tinggal set aja di peta digital. Dan tadi tuh kita kayak didaftarin gitu kali ya sama security-nya, karena kan bukan penghuni tetap. Nah kita langsung masuk, terus dari petanya sih di sini. Terus Bocan lihat tuh ada tulisannya tuh tadi 28 Senja, berarti ini villanya. Dan kita langsung parkir aja Bobors. Ini make sure dulu nih villanya benar. Terus si akangnya juga nanya ini berapa mobil yang datang. Bocan bilang cuma 1 mobil sih. Nah untuk parkirannya, ini parkirannya bisa buat 4 mobil Bobors. Terus kita langsung pindahin bagasi. Ini anak Bocan langsung pulang sekolah langsung dijemput kemari. Ini si mas nih suka jahil banget. Orang mau masuk pintunya malah ditutup. Dan begitu masuk kita langsung disambut sama area pool. Seger banget ya Bobors. Langsung ketemu pool, terus di sini banyak pepohonan, jadi hawanya tuh adem banget, hawanya berasa teduh gitu. Nuansanya tuh ala-ala Ubud nih, apalagi pas hujan kayak gini jadi tambah syahdu. Nggak lama Bocan datang tuh terus hujan. Pokoknya nih di daerah Bogor Sentul udah beberapa hari tiap sore tuh selalu hujan. Siangnya emang panas banget, tapi alhamdulillah sorenya hujan. Nah suasana sorenya udah gerimis-gerimis kayak gini, kita langsung masuk ke dalam villanya ya Bobor. Jadi di depan sini tuh pool, terus juga ada tempat barbecue, sama ini ada permainan football. Ini barbeque-nya udah ada gasnya segala macam. Bobor tinggal bawa perlengkapannya aja, tinggal bawa bahan-bahannya. Lanjut ya, kita masuk. Ini ruangannya tuh lapang banget Bobor. Ini kalau masuk sini berasa cosplay jadi orang kaya yang rumahnya gede, karena ruangannya gede banget. Jadi di sini itu living room. Nah ini buat santai-santai, buat nonton TV. Ini fasilitas TV-nya juga gede ya. Terus udah smart TV, udah bisa YouTube sama Netflix. Terus udah bisa karaoke juga. Ukuran TV-nya nih 50 inch tuh Bobor. Udah ada peralatan karaoke, speaker segala macam. Dan ini tata tertib villanya. Jadi villanya tidak pet friendly, terus juga Bobors bisa baca ya. Ini ya jangan aneh-aneh lah, villa buat liburan aja, jangan buat tempat maksiat intinya gitu. Terus di tengah ini tuh kayak apa ya, bisa jadi foyer juga, tapi ini bisa buat ya terima tamu-tamu kayak gitu. Terima tamu di liburan, terima tamu. Maksudnya bisa buat tempat duduk-duduk santai. Nah di sini area dining roomnya. Tuh dining roomnya juga lebar, kursinya panjang, mejanya panjang, kursinya banyak maksudnya. Terus di sini dapur. Nah untuk peralatan dapur ini peralatannya lengkap ya, ada peralatan masak, makan, minum, terus juga ada kompornya ini ada 4, ada berapa tungku, ada 5 tungku nih Bobors. Cuma Bocan nggak pakai sih tuh.
Bocen lebih pakai microwave aja. Nah ini di dalam laci-lacinya ada sendok garpu, terus ada peralatan masak lah. Terus di dalamnya ini ada panci-pancian Bobors tuh. Bobors bisa pakai kalau misalnya mau masak-masak di villa atau mau bikin bumbu ala-ala barbecue gitu kan. Nah di tengah ini ada meja, ada table island, terus di dalamnya baru tuh peralatan piring, gelas, mangkok segala macem. Tuh peralatannya lengkap ya Bobors, cuma tinggal bawa bahan makanan aja kalau misalnya mau masak-masak di sini. Ini ada dispenser juga. Nah ini dari dapur ke ujung itu panjang Bobors, jaraknya lumayan jauh. Jadi kalau ngomong dari kita nonton TV sampai ke dapur ngomong tuh harus kenceng. Mungkin gitu kali ya. Jadi orang kaya yang rumahnya gede ngomong dari ujung ke ujung gak kedengeran. Kita lanjut naik ke atas. Jadi villanya ini ada 2 lantai. Dan ini tuh kayak bangunan utama kan ya. Jadi bangunan utama ini ada 1 master bedroom di lantai atas. Terus di bawah tadi ada ada dapur, ada dining room segala macem. Nah nanti ada kamar-kamar lainnya Bobors. Tapi kalau untuk master bedroomnya ini di bangunan utamanya. Nah untuk ranjangnya ini ukurannya super king. Terus juga udah ada free extra bed 2. Tuh ada bed cover sama 2 kasurnya juga. Terus ini kamar master bedroomnya gede banget sih. Tuh jadi dari ujung ke ujung tuh panjang banget. Kayaknya ini tuh bisa dijadiin 2 kamar sebenarnya ya. Tapi ini jadi 1 kamar. Dan rasanya ngeplong banget Bobors. Mungkin bisa ditambah TV atau apa kali ya, biar yang di master bedroom juga hawanya nggak terlalu sepi gitu rasanya, karena saking luasnya bangunan kamarnya itu. Terus ini untuk kamar mandinya juga gede banget, dan ini estetik nih, ada area bathtubnya. Bathtubnya tuh menghadap ke pepohonan yang damai banget gak sih Bobors? Jadi walaupun ini tuh masih disentul ya, tapi ya hawa-hawa Ubud, ala-ala Ubudnya tuh kerasa banget tuh. Nah kamar mandinya juga gede ya. Ini bathtub di sini, terus di ujung situ tuh shower, di sebelahnya toilet. Nah ini ada double wastafel juga Bobors. Jadi kamar mandinya enak sih, kamar utamanya gede. Malah menurut Bocen kegedean. Nah untuk sabun, shampoo dia udah disediain. Kamar mandi juga udah pasti pakai water heater. Cuma Bobors tuh perlu bawa dental kit aja. Kalau dental kit dia nggak sediain. Nah di kamar utama ini ada area balkonnya juga tuh Bobors. Tuh balkonnya menghadap ke taman komplek. Jadi sebelah sana tuh sebenarnya taman komplek, tapi enak hawanya. Lihat deh, rimbun banget ya. Berasa bener-bener kayak di tengah pegunungan mana gitu. Tapi sebenarnya ini tuh masih disentul dan deket banget kalau mau ke mall juga. Tapi hawa ademnya berasa banget Bobors. Nah ini balkon. Di luar tuh ada kayak gardennya juga di luar balkonnya sini. Terus ada 2 kursi buat duduk-duduk. Dan kita turun lagi ke lantai bawah. Nah di sini tuh kamar kedua Bobors. Jadi kamar kedua ini dia tuh bangunannya kayak rumah-rumah joglo yang terpisah gitu Bobors. Tadi kita di bangunan utama. Nah ini di bangunan samping itu ada 1 kamar lagi. Ranjangnya juga sama, ukurannya super king. Dan ini langsung menghadap ke pool. Ini juga kamarnya luas tuh Bobors. Dan udah disediain 1 extra bed juga, sama ada 1 sofa tuh ya. Nah ini kamar mandinya, kamar mandi pribadi. Jadi kalau misalnya Bobors yang nginep di kamar ini mau ke toilet, gak perlu bolak-balik ke kamar utama karena ini ada private bathroomnya. Dan ini bathroomnya udah modern ya nuansanya. Tuh keramiknya bagus. Dan kamarnya juga tadi nuansanya modern Bobors. Walaupun bangunannya ala-ala rumah joglo gitu yang kamarnya terpisah-pisah, tapi untuk di dalamnya tuh nuansanya modern dan mewah. Nah ini ada sabun shampoo juga. Terus ini kamar mandinya atapnya kayak kanopi gitu, semi outdoor. Jadi hawa Ubud berasa banget di sini. Nah ini sabun shampoo sama kayak yang di kamar utama. Terus ya cukup luas dan bersih juga kamar mandinya. Ini ada toiletnya pastilah ya. Sekarang kita lanjut ke kamar yang lainnya. Ini kita nyebrang ke sana ya Bobors. Tuh, jadi ini bangunan utama di tengah, terus di kiri kanan itu ada rumah-rumah, sayap rumah-rumah gitu. Nah ini ini kamar ketiga. Nuansanya tuh Bobors bisa lihat modern banget. Terus ini ranjangnya juga ukurannya super king. Ada 1 extra bed, ada sofa juga. Jadi di masing-masing kamar tuh semua ada extra bed ya. Itu totalnya ada 5 extra bed dan itu udah free. Nah ini ada sofa juga. Terus
di semua kamar juga ada AC-nya, ada satu lemari sama ada satu meja bisa buat kerja atau buat meja rias. Terus ini kamar mandi pribadinya sama kayak yang tadi, nuansanya keramiknya juga sama persis tuh, Bobers bisa lihat dari langit-langitnya yang sedikit terbuka sampai ke pemilihan keramik, wastafel, sabun, shampoo, kamar mandinya oke. Nah, di sini juga ada satu gantungan nih, Bobers. Dan lanjut lagi, kita pindah ke kamar keempat. Jadi villa ini totalnya itu ada 4 kamar dan tiap kamar itu ranjangnya, yang 3 kamar tadi itu ranjangnya super king. Jadi sebenarnya bisa muat 3 orang sih ya kalau misalnya Bobers tuh mau ngadain gathering gitu. Ini kapasitasnya cukup gede, Bobers. Apalagi udah dapat free extra bed. Nah, ini ada kamar lagi di sini. Jadi di tengah taman itu ada satu bangunan yang bisa dipakai buat kamar, dan ini ada fasilitas tenis meja lagi, Bobers tuh. Jadi kalau dari tadi kita masuk gitu ya, kelihatannya villanya ya cuma segitu doang gitu, satu bangunan utama, terus kiri kanan ada ruangan buat kamar. Tapi sebenarnya di samping sini itu masih ada area garden. Terus ini kayak ada satu pendopo lagi, dan ini bisa dipakai buat ruang serbaguna juga, bisa buat main tenis, bisa buat ngumpul-ngumpul. Terus ini ada wastafel juga, Bobers tuh. Villanya gede banget, dan di sebelah sini ada kamar lagi. Ini kamarnya ada 2 ranjang ukuran king, Bobers, tapi ini 2, jadi double bednya 2. Tuh, ini udah ada extra bednya juga di dalam kamarnya. Totalnya kapasitasnya tadi bisa buat 16 orang, tapi misalnya Bobers tuh banyak gitu ya, maksimalnya bisa sampai 25. Nanti itu kan yang kena free itu 16. Nah, kalau misalnya extra personnya itu dikenain biaya 150.000 lagi sampai maksimal ke 25 orang tadi itu. Nah, ini kamar mandi pribadinya, keramiknya tetap sama ya, Bobers, lucu. Terus sama sih, ada water heater, toilet segala macem, ada jemuran juga. Itu tuh yang sebagai emak-emak gitu ya, yang suka ngerapiin baju renang anak-anak, kadang kita bingung mau jemur di mana. Nah, kalau di villa ini di tiap kamar mandinya tuh ada gantungan. Itu penting gitu, walaupun kelihatannya sepele, tapi buat emak-emak itu sangat membantu sekali. Nah, ini kita pesen makan siang ke sorean. Jadi anak-anak pulang sekolah, anak-anak tuh udah dapat lunch dari sekolah. Nah, cuma kalau pulang sekolah kadang mereka suka lapar lagi. Jadi Bocan pesenin makanan sekalian buat dinner juga. Dan sambil nunggu waktu makan, kita berenang dulu, Bobers. Tuh, ini anak-anak girak banget kalau lihat bapaknya renang. Bapaknya tuh kan jarang renang ya, kebanyakan ngerekam doang. Kalau bapaknya renang tuh mereka heboh seperti ini. Semangat banget karena bapaknya pinter mong-mong. Bocan ya udah jagain bayi doang. Nah, ini mereka berenang, terus itu disediain bola juga, Bobers. Ini poolnya dalam ya, jadi kalau misalnya Bobers yang bawa anak kecil, bener-bener jangan meleng, karena nggak ada pembatas atau pengaman gimana, pokoknya jangan meleng. Ini poolnya dalam, harus hati-hati. Nah, udah mulai sore. Terus ini air poolnya walaupun makin sore nggak dingin, Bobers. Jadi dinginnya tuh airnya sama kayak suhu tubuh, jadi kita nggak menggigil. Tadinya Bocan pikir hujan-hujan, aduh berenang bakalan menggigil, ternyata enggak. Dan udah selesai berenang, udah mandi, mereka udah ganti baju. Ini kita makan malam. Makan malamnya tadi kan di Sentul tuh ada restoran makanan cepat saji, jadi udah kita pesen itu aja. Nah, ini kelakuan kelakuan bapak. Diam-diam direkam, dia gak sadar. Itu jahil banget tuh bapak ya, Bobers suka godain anak-anak, padahal kelihatannya kalem gitu ya, tapi sebenarnya dia jahil. Dan di sebelah sini masih ada powder room nih, Bobers. Jadi ini cuma toilet ya, bukan kamar mandi. Ini enak banget kalau misalnya Bobers lagi di ruang tamu atau lagi nonton TV, perlu ke kamar mandi, maksudnya ke toilet. Ini nggak perlu cari kemana-mana, jaraknya deket, ada di sini. Nah, ini suasana pencahayaan di area ruang bawah. Tuh, pencahayaannya bagus, Bobers. Terus udah selesai makan malam, kita bisa karaoke, bisa movie time di sini. Jadi enak ya suasananya. Bobers yang mau liburan bareng keluarga atau mau ngadain acara gathering atau mau kumpul-kumpul arisan di sini juga bisa, karena fasilitasnya
memadai banget. Cuma tadi ada rulesnya, kalau misalnya untuk karaoke kita jangan lewat jam 9 malam ya, karena itu takut ganggu tetangga sebelah. Nah ini pencahayaan di dalam kamar, tuh di masing-masing kamar pencahayaannya bagus. Cuma menurut Bocan, kalau di kamar Bocan tuh pencahayaannya agak kurang sih Bobers. Nah ini internetnya termasuk kencang karena nyampe 30 Mbps tuh. Buat kerja gitu di sini juga bisa karena internetnya support. Nah ini pencahayaan di area kolam renang. Terus yang mau Bocan mention lagi adalah villanya bersih banget Bobers. Coba yang mau Bocan mention adalah di sini tuh villanya bersih banget Bobers. Ini kan villa segede gini ya. Bocan sama suami tuh keliling-keliling lihat-lihat gitu ya. Tapi pas ngelihat telapak kaki itu gak ada blok-blok ya. Biasanya kadang di villa atau bahkan di hotel gitu ya, kita keluar balkon sebentar aja kaki masuk lagi udah hitam. Nah kalau di sini ini lantainya bersih semua. Jadi menurut Bocan ini kebersihannya jempolan sih. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya tuh, padahal masih di Sentul, tapi hawanya enak banget ya Bobers, nggak kalah sama yang di puncak atau di Ubud, karena dari buka balkon ini pemandangannya langsung pepohonan rimbun kayak gini tuh, asri banget kan. Nah langitnya juga biru, Masya Allah ini enak buat hirup udara pagi-pagi gitu, seger banget Bobers. Nah ternyata masih ada satu area main lagi yang Bocan kelewatan. Jadi ini tuh di lantai 2. Dan di lantai 2 ini ada satu lapangan Bobers. Ini bisa dipakai buat badminton atau bisa buat bikin fun games kalau misalnya Bobers mau bikin acara-acara gitu kan. Karena ini ada satu area lapang luas. Disediain juga nih raketnya sama koknya. Terus ini ada gazebo ya, bisa buat ngobrol-ngobrol juga. Ini bisa buat olahraga, bisa buat berjemur. Jadi villanya tuh gede banget Bobers. Terus uniknya tanah di belakang itu lebih tinggi. Jadi ini dari lantai 2 tuh dia langsung ke lapangan. Yang di bawah tuh ruang TV segala macam tadi kan. Kita balik lagi ke dalam bangunannya. Nah ini suasana pagi hari. Bocan mau siapin sarapan. Anak-anak hari ini mau sekolah karena ini tuh masih weekday. Jadi kita mau siapin sarapan terus berangkat nganterin mereka sekolah. Sarapannya apa? Ini 6:30 pagi ya. Kalau pesen ojol kayaknya warung belum banyak yang buka. Jadi Bocan tuh kemarin sarapannya bawa rendang gadih gitu. Jadi tinggal diangetin doang. Atau kalau misalnya Bobers mau sarapan simple bisa bawa sosis atau telur. Cuma Bocan kemarin gak sempat belanja. Terus kalau bawa telur takut pecah gak sih? Jadi kita sarapan rendang aja. Nah sambil nunggu Bocan nyiapin sarapan, ini suami jalan-jalan lagi ke area taman yang kemarin. Tuh, ini villanya enak banget, gardennya tuh rimbun, suasananya tuh berasa Ubud ya. Dan ini nggak pakai tiket ke Bali karena cukup ke Sentul aja. Dan sarapan Bocan pagi ini kita pakai rendang. Tuh, padahal pagi-pagi tapi tenang, bisa masak rendang instan. Jadi ini rendangnya udah matang, tinggal diangetin doang Bobers. Terus itu ada sisa kentang sama nugget semalam, udah Bocan panasin juga di microwave. Dan abis sarapan, anak-anak langsung Bocan suruh buat mandi karena kita mau sekolah. Nah buat Bobers yang penasaran sama harga villanya, ini price listnya ya. Jadi harga villanya tuh mulai dari 3.490 sampai 6.890. Itu tergantung Bobers nginepnya di hari apa. Tapi kalau hari Senin sampai Kamis weekday gitu pastinya lebih murah ya. Dan udah selesai mandi, mereka udah pakai seragam. Sekarang kita berangkat sekolah. Kita berangkat antar mereka sekolah. Dan udah rapi semua nih, tinggal nganterin si bocil pada berangkat sekolah. Sekian juga review Villa Senja dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobers yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan. Dadah!